Saya Alvaro Jannah akan menjelaskan mengenai kode etik profesi akuntan publik. Setiap manusia pasti akan memberikan jasa atas keahlian dan pengetahuan yang mereka miliki kepada pihak yang lain. Seharusnya mereka memiliki rasa tanggung jawab atas jasa yang mereka berikan kepada pihak tersebut. Prinsip etika profesi yang merupakan landasan perilaku etika profesional terdapat 8 prinsip, yakni 1. Tanggung jawab profesi, 2. Kepentingan umum atau publik, 3. Integritas, 4. Objektivitas, 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional, 6. Kerahasiaan, 7. Perilaku profesional, 8. Standar teknis. Kode etik profesi akuntan publik berlaku sejak 1 Januari 2011. IAPI memberlakukan kode etik profesi akuntan publik yang terdiri bagian AA prinsip dasar etika profesi dan bagian B aturan etika profesi. Sekian, terima kasih. Halo, saya Mela Septianingrum. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu tentang independensi, integritas, dan objektivitas. Independensi, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap independen guna memberikan jasa layanan profesionalnya. Integritas dan objektivitas, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap integritas dan objektivitas, tidak berkepentingan lain dan tidak memberikan pertimbangan kepada pihak lain. Yang kedua yaitu tentang standar umum dan standar akuntansi. Anggota KAP harus mempunyai berkompetensi secara profesional, harus memiliki supervisi dan mempunyai data yang relevan. Kemudian menurut standar akuntansi, anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan atau membuat data laporan keuangan yang tidak sesuai dengan prinsip akuntansi. Kemudian yang ketiga yaitu membahas tentang tanggung jawab terhadap klien. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan informasi tentang klien tanpa persetujuan dari klien tersebut. Kemudian fee profesional. Fee profesional bagi KAP sesuai dengan resiko yang dihadapi dan tingkat keahliannya. Kemudian yang keempat membahas tentang tanggung jawab seprofesi. Tanggung jawab seprofesi harus menjaga citra seprofesi dan tidak boleh merusak citra tersebut. Kemudian tidak boleh melakukan perbuatan yang kotor dan tidak boleh berkata secara kotor. Perkenalkan, nama saya Inas. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pelanggaran etika profesi. Yang pertama adalah pelanggaran publikasi. Misalnya penawaran jasa tanpa permintaan dari klien. Yang kedua adalah pelanggaran objektivitas opini, seperti mengecilkan pendapatan atau memperbesar biaya pada laporan keuangan. Yang ketiga, pelanggaran independensi seorang internal auditor holding yang mempunyai KAP yang memeriksa perusahaan anak holding tersebut. Yang keempat, pelanggaran hubungan administratif dengan tema seprofesi, misalnya menerima klien yang ditolak KAP lain karena perang tarif. Yang kelima, perubahan opini akuntan tanpa pendukung yang kuat. Nah, yang selanjutnya adalah tanggung jawab auditor selama melakukan audit. Yang pertama, mendeteksi kecurangan. Yang kedua, tindakan pelanggaran hukum oleh klien. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap opini yang diberikan, apakah WTP atau WTP dengan paragraf penjelas atau yang lainnya. Yang keempat, tanggung jawab terhadap profesi, di mana harus mematuhi standar dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh IAI. Yang kelima, tanggung jawab terhadap pihak ketiga seperti investor dan kreditor. Yang keenam, tanggung jawab terhadap pihak ketiga jika tidak ditemukan kecurangan. Yang terakhir adalah kewajiban hukum bagi auditor. Kewajiban hukum yang mengatur akuntan publik di Indonesia secara eksplisit memang belum ada, tetapi secara implisit telah ada seperti terdapat pada SPAP, SAK, peraturan mengenai pasar modal, maupun UU perpajakan dan sebagainya yang berkaitan dengan kewajiban hukum akuntan.